Halo semuanya, selamat datang di channel Lifelong Learner. Bulan Mei 2026 ini, lumayan bikin jantungan ya buat para investor. Nah, di ulasan kali ini kita nggak bakal ikutan panik. Kita justru bakal fokus nyari saham-saham yang super kuat, yang stabil banget di tengah market yang lagi bergejolak ini. Udah siap cari peluang cuan di tengah badai? Yuk, kita langsung bahas. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Gini, saya paham banget gimana rasanya pas ngecek portofolio beberapa hari terakhir ini. Belakangan ini kan IHSG kita anjlok sampai hampir 3% ya. Wajar banget, beneran wajar kalau banyak dari kita merasa anxious atau cemas karena ngelihat market lagi merah merona begitu. Pertanyaan besarnya nih, apakah ini waktunya kita ikutan panik dan cut loss berjamaah? Eits, tahan dulu. Sebenarnya ada beberapa biang kerok utama yang narik pasar kita ke bawah. Pertama, tensi geopolitik di Timur Tengah yang sayangnya kembali memanas lagi nih, khususnya antara Iran, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Terus ditambah lagi nih, ada sentimen rebalancing dari indeks MSCI. Nah, kombinasi faktor makro global ini yang akhirnya bikin banyak investor milih buat main aman, alias cuma trading jangka pendek dan wait and see. Tapi ingat ya, di saat mayoritas orang atau short-term players pada panik, investor cerdas justru ngelihat ini sebagai momen diskon besar-besaran. Disinilah kita harus bisa switch pola pikir kita. Kita geser mindset dari yang tadinya ikutan panik jangka pendek, jadi fokus ngebidik cuan jangka panjang. Gimana caranya? Gampang, kita butuh tempat berlindung. Kita butuh safe haven di saham-saham yang punya fundamental baja. Maksudnya, saham yang meskipun kondisi makro lagi gonjang-ganjing nggak karuan, bisnis inti mereka tuh tetap jalan, keuangannya sehat walafiat, dan pastinya rajin cetak laba. Bagian pertama, si raksasa perbankan, BCA dan BMRI. Sektor pertama yang wajib banget masuk radar investasi kita tentu saja bank-bank raksasa ini. Mereka ini ibarat pondasi beton buat portofolio kita. Coba deh perhatikan angka raksasa yang ada di layar, 14,7%. Ini bukan angka sembarangan loh, ini adalah proyeksi potensi kenaikan atau upside potential dari pergerakan harga saham BCA dengan target harga bullish dari analis di angka Rp8.600 per lembar saham. Sangat atraktif kan untuk ukuran bank sebesar BCA? Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian kenapa institusi riset seperti Semua Sekuritas tuh super pede mempertahankan rekomendasi buy buat BBCA. Kalau kita lihat tabel proyeksi ini, baik laba bersih maupun earnings per share atau EPS dari BCA itu tumbuh dengan sangat stabil dan konsisten dari tahun 2024 sampai proyeksi 2026. Rahasianya apa? Jelas, dominasi luar biasa mereka di dana murah atau CASA. Mesin pendanaan ini yang bikin biaya operasional mereka super efisien, jadi ya labanya luar biasa stabil. Poin krusialnya di sini adalah bank dengan fundamental solid bakal selalu jadi pemenang di akhir hari. Nah, kita geser sedikit ke rekan sejawatnya nih, yaitu BMRI atau Bank Mandiri. Memang sih harus diakui pergerakan saham Mandiri belakangan ini kerasa agak volatil karena mereka lumayan sensitif terhadap ketidakpastian makro dan global saat ini. Tapi jangan salah sangka, di balik volatilitas itu, hasil kinerja bottom line mereka tetap tangguh badai. Analis menargetkan harga saham BMRI di angka Rp6.200. Simply karena fondasi bisnis mereka yang emang tetap kokoh. Oke, sektor perbankan udah mengamankan fondasi portofolio kita ya. Tapi strategi investasi yang jitu tuh jelas butuh lebih dari satu pilar. Kalau bank ibarat lantai beton yang kokoh, nah saham consumer staples alias barang konsumsi ini adalah atap yang menahan hujan. Ini murni soal ketangguhan. Kenapa harus sektor konsumsi? Sesimpel karena ya mau ekonomi lagi boom atau amit-amit lagi resesi sekalipun, orang Indonesia kan tetap butuh makan, butuh minum, dan pastinya tetap doyan ngemil. Bagian kedua, jagoan konsumsi, CMRI dan MYOR. Nah, mari kita sambut pilar kedua kita. Perusahaan-perusahaan ini beneran hidup, bernapas, dan mencetak rekor pendapatan dari daya beli konsumsi domestik kita yang secara historis memang jagoan banget. Terus hal yang paling menarik dari visual ini adalah coba deh kalian perhatikan garis biru pada grafik performa harganya. Saham CMRY atau Cimori ini ternyata mampu ngasih perlawanan dan bertahan jauh lebih baik kalau dibandingkan penurunan IHSG secara keseluruhan. Kekuatan harga saham ini didukung penuh sama laporan keuangan mereka yang sesuai ekspektasi dan yang terpenting, mereka sukses banget menekan biaya operasional alias OPEX mereka. Angka di sini adalah target harga saham Cimori ke depannya, yakni Rp6.300. Ini bukan sekedar angka cantik buat dipajang ya, tapi beneran mencerminkan potensi keuntungan alias upside sebesar 21,7%.
Pertumbuhan ini super masuk akal karena diproyeksikan dari target kenaikan EBITDA Cimory yang diprediksi bisa menyentuh angka 24% di tahun 2026 nanti. Bisnis dairy dan savory mereka terbukti jalan terus, nggak peduli market lagi kayak apa. Sekarang kita beralih ke raksasa FMCG kesayangan kita, Mayora Indah atau MYOR. Kalau kita bedah laporan dari BCA Sekuritas, tahun 2026 ini dilihat sebagai titik balik yang benar-benar krusial untuk Mayora. Penjualan mereka atau top line-nya bisa dibilang tangguh atau ya stabil banget lah, gara-gara roda konsumsi domestik yang terus muter kencang, didorong oleh belanja masyarakat dan pemerintah. Belum lagi nih, tekanan dari tingginya harga bahan baku udah mulai melonggar, yang pastinya bikin margin keuntungan Mayora bisa pelan-pelan kembali tebal. Dan siap-siap kaget ya, karena potensi upside untuk Mayora ini beneran masif banget, nyaris 70%. Ya, tepatnya di angka 69,8% dengan target harga dicanangkan di level Rp2.800 per saham. Buat kalian yang emang punya kacamata investasi jangka panjang, dapat saham defensif tapi dengan diskon sedalam ini, wah itu jelas peluang langka yang sayang banget kalau cuma dilihatin doang. Bagian ketiga, kesimpulan dan strategi Mei 2026. Mari kita tarik benang merahnya dan lihat gimana ini semua ngebentuk satu strategi utuh. Kita tadi udah memetakan ketakutan pasar saat ini, dan serunya kita juga udah nemuin permata-permata yang lagi tersembunyi di tengah jatuhnya harga saham. Tabel ringkasan ini ibarat intisari dari ulasan kita hari ini. Saya sangat nyaranin kalian buat screenshot tabel ini sekarang juga. Simpan buat referensi portofolio jangka panjang kalian. Kelihatan jelas banget kan target harga dan potensi upside fantastis untuk jagoan perbankan kita, BBCA dan BMRI, plus jagoan sektor konsumsi kita, CMRY dan MYOR. Jadi, inilah tesis investasi kita. Markirin dana di perusahaan dengan bisnis yang paling stabil justru di saat orang lain lagi pada ketakutan. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan sederhana nih buat kalian, buat direnungin. Apakah portofolio yang kalian pegang saat ini tuh udah punya jangkar yang cukup kuat buat selamat dari badai market bulan Mei 2026 ini? Coba deh luangin waktu sebentar aja buat ngecek dan ninjau lagi porsi sektor perbankan dan konsumsi di akun kalian. Oke, terima kasih banyak ya udah nyimak sampai habis. Jika ulasan ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan ulasan informatif lainnya. Tetap tenang, tetap rasional, dan salam lifelong learner!